Besok, Mario Dandi dan Shane Lucas akan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyak pihak, terutama keluarga dari David Ozora, berharap agar jaksa penuntut umum mendakwa para pelaku penganiaya David dengan dakwaan maksimal. Untuk membahasnya, sudah bergabung sore hari ini bersama kami ada pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan sekaligus mantan hakim. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore Ren, sehat selalu, semangat selalu Ren. Baik. Kang Asep, polisi menyangkakan sejumlah pasal mulai dari pasal 353 dan 355 KUHP hingga pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bahan pertimbangan nanti di persidangan. Sudah tepat Kang Asep menurut Anda? Ya, jadi gini, bukan tepat lagi, udah tepat dan benar. Artinya gini, kemarin kan AG itu yang turut serta melakukan penganiayaan perencanaan berat ini sudah terbukti. Artinya yang turut serta aja, keturutsertaan sudah terbukti, apalagi pelaku utamanya. Biasanya tuh dalam sidang itu pelaku utamanya dulu yang disidangkan. Sehingga yang turut serta itu belakangan. Ini dibalikkan, yang turut serta telah terbukti dan itu telah menjadi fakta hukum. Ada penganiayaan perencanaan berat terhadap anak. Ya, di kasusnya AG telah terbukti, otomatis di sidangnya Mario pasti terbukti. Tapi pasal-pasal yang disangkakan ini sudah tepat ya Kang Asep? 353, ya, 355. Nanti kan tuh alternatif tinggal dipilih mana yang mana nanti. Ya. Tapi yang paling gampang sebenarnya kemarin di AG pasal yang mana. Nah, kalau AG pasal misalkan KUHP atau perlindungan anak dan atau misalkan salah satu yang lainnya, ya tergantung kalau ikut sertanya kemana. Nah, kalau kualifikasinya kan penganiayaan berat mengakibatkan luka berat. Jadi sekali lagi jangan dilihat sekarang yang beliau udah agak tanda petik ya. Orang suka mengatakan sudah agak mending, ya enggak. Kejadian itu mengakibatkan luka berat. Makanya tepat sekali ketika diputus di kasusnya AG, ya perencanaan penganiayaan ya mengakibatkan luka berat. Makanya Mario juga pasti akan kena pasal itu gitu. Karena apa? Di sebelumnya ya, kecuali kalau kasusnya AG dibatalkan gitu kan. Kan AG ini kan sudah putusan selatan juga, sudah putusan banding, kasasi. Kalau kasasi penerapan hukum. AG ini kan turut serta pelakuan M ini. Nah, ini pelaku utama yang sempat tersendat atau agak lama tanda petik ya. Nah, sekarang maju, otomatis akhirnya hakim yang membedakannya cukup gampang. Ya kan, logikanya tadi saya katakan, yang turut serta aja terbukti, masa yang pelaku utama tidak terbukti? Oke, Kang Asep, berarti dengan kata lain meskipun sekarang kondisi David Ozora sudah membaik, tetapi tetap bisa akan dikenakan pasal-pasal yang mengakibatkan luka berat itu ya Kang Asep ya? Nah, jadi gini, di jurisprudensi Hoggerat Mahkamah Agung zaman Belanda, zaman sampai sekarang dianut oleh teknik hukum, jangan melihat sekarang sudah agak ringan, jangan. Jadi ketika melakukan perbuatan itu, ya kalau diatur di 351 maupun 353 mendapat luka ringan, ya luka berat dan kematian, pilihannya hanya itu. Jadi ketika waktu itu misalkan melibat luka berat, sekarang luka jadi ringan, jangan diakseskan sekarang jadi ringan, itu ngaco pendapat itu, berarti nggak belajar hukum pidana. Jadi sekali lagi, ketika dilakukan itu mengakibatkan tadi apakah luka ringan, luka berat, kematian. Yang jelas kan waktu itu luka berat, beberapa bulan dirawat kan. Soal sekarang agak mending tanda petik, yang nanti akan menjelaskan itu adalah ahli ya medis kesehatan, di dokter yang merawat korban, jadi harus menjelaskan nanti sebagai ahli di persidangan. Jadi waktu dianiaya itu misalkan lukanya apa, itu yang ngerti itu kan bukan orang hukum, berarti akan menjelaskan itu kategorinya luka berat, dan itu sudah dibuktikan di kasusnya AG gitu kan, bahwa waktu itu dia membantu mengakibatkan penganiayaan berat, tidak ringan kan. Jadi jangan dikatakan sekarang lama itu sengaja supaya nanti dampaknya itu ringan, jangan, karena dilakukan itu kan hukum mengenal lokus tempus waktu dan kejadian. Jadi waktu kejadian itu menimbulkan luka berat, bukan kematian kan. Kecuali kalau kematian bisa ancamannya di bawahnya kan, ayat 3-nya. Atau ringan. Tapi yang fakta kita ketahui publik sekarang di media maupun ikuti putusan hakim di AG ya, itu adalah luka berat. Jadi jangan mengatakan sekarang ringan jadi geser-geser supaya nanti jadi ringan, itu salah fatal, itu nggak ngerti hukum. Jadi orang yang ngomong itu. Memang poinnya adalah sama-sama menghasilkan atau menyebabkan luka berat begitu ya terhadap David Ozora. Tapi begini Kang Asep, saya menyoroti pasal 353 dan 355 yang disangkakan kepada Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Ada beda diksi di sini sedikit, tetapi ada perbedaan yang mendasar. Kalau di pasal 353 disebutkan hanya penganiayaan, tapi kalau di pasal 355 ada kata penganiayaan berat. Kang Asep, indikasinya ini masuk penganiayaan, ini masuk penganiayaan berat. Itu apa kalau dipandang dari sudut pandang hukum? Nah, gini, dianiaya itu dengan misalkan paling gampang ya dengan alat. Alat itu bisa tangan, bisa alat lainnya. Nah, menganiaya itu menyebabkan luka. Ya, sekali lagi gampang. Nah, lukanya tadi parameternya apa ringan, apa berat, apa kematian.
Pasal tuh semakin sini, semakin naik itu akan semakin berat ancamannya, ya harusnya. Jadi kalau misalkan asalnya pengadilan biasa tuh 351 naik lebih berat lagi sampai 353 sampai 355. Nah kalau 353 itu direncanakan, ya. Tapi kalau 355 itu penganiayaannya nggak niayanya betul-betul dalam tanda petik kalau anak sekarang, wah gila banget bang, gitu, gila banget men, gitu. Nah itu jadi penganiayaan yang kategori 353 itu direncanakan akibatnya 3 ringan, berat sama kematian. Kalau 353 itu lebih parah lagi. 355 itu lebih parah lagi. Makanya harus dilihat di AG ini terbuktinya pasal 353 atau 355. Sepengetahuan saya tapi tolong dikoreksi. Justru di AG itu terkenanya kalau tidak salah pasal 353 karena ada perencanaan ya kena ayat 2 itu ya. Kalau luka ringan, luka berat ya. Jadi kalau sekali lagi hakim harus jeli, hati-hati. Jangan sampai yang ikut serta penganiayaan kena 353, tapi nanti AG-nya terbukti 355. Itu harus hati-hati. Tidak, putusan akan satu sama lain saling bertentangan. Itu akan menjadikan nanti alasan PK. Karena satu peristiwa, yang satu pelaku utama, yang satu atau membantu tapi salah menggunakan pasal, itu hati-hati, jangan salah. Tapi saya kira Hakim Selatan jago-jago lah. Selama ini kita kenal bahwa Hakim Selatan oke. Baik, Kang Asep, terakhir kalau kita melihat rekonstruksi kejadian yang fakta-fakta hukum yang selama ini terungkap atau didalami oleh kepolisian begitu ya, ada beda peran di situ antara Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Nah, apakah nanti perbedaan peran ini juga akan mempengaruhi dakwaan yang juga akan endingnya akan mempengaruhi vonis dari hakim? Ya, kita bicara fakta hukum ya, yang telah jadi putusan. Jadi kalau baca putusan, ya memang itu telah terjadi putusan itu artinya membantu turut serta tadi ya. Nah, sekarang kalau perannya yang jelas adalah yang sekarang adalah sebagai pelaku utama, yang kemarin adalah turut ya serta ya, dan lainnya mungkin ada pelaku-pelaku lainnya nanti kan yang akan muncul gitu kan. Nah, ketika pelaku-pelaku lain perannya berbeda, pasti putusannya akan berbeda. Sudah barang tentu pelaku utamanya ya, aktor intelektualnya harus lebih berat hukumannya kan daripada, artinya apa? Kalau kemarin yang turut serta atau mungkin juga nanti ada yang membantu hukumannya, sekali lagi beda ya, turut serta membantu dua hal yang berbeda. Hukumnya 3 tahun atau 3 tahun setengah ya, atau di bawah maksimal karena itu anak. Nah, sekarang anggap dewasa, pasti hukumnya lebih berat. Tidak boleh sekali lagi itu lebih rendah. Masa pelaku utama hukumnya lebih rendah? Pasti akan lebih berat. Yang jelas pasti di atas 4. Minimal sama 4 atau maksimal bisa kena 7. Oke, baik. Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, terima kasih sudah berbagi sudut pandang sore hari ini.